Yo, halo semuanya, gimana nih kabarnya? Sehat ya? Harus sehat dong. Oke, ketemu lagi bareng Miminnya yang baru bisa upload lagi nih. Dan di kesempatan kali ini kita akan bahas film dari Korea yang berjudul The Midnight, yang baru saja rilis di tahun 2021 ini. Akan bercerita tentang seorang cewek yang tunarungu dan tunawicara yang menjadi incaran pembunuh berantai. Wah. Seberapa seru sih ceritanya? Tanpa basa-basi panjang lebar kali tinggi, langsung saja kita gas kuy. Dibuka dengan menampilkan seorang wanita yang baru balik dari tempat kerjanya. Tengah malam dong, karena kan habis lembur gitu. Datanglah seorang pria menawarkan tumpangan untuknya. Si ceweknya menolak lah, kan mereka kan gak saling kenal ya. Namun dia mendengar suara minta tolong dari dalam mobil. Dianya kepo dong, dan ternyata ada seorang pria terluka di sana. Dan si cewek pun jadi yang berikutnya. Pemuda yang bernama Dosik ini seorang pembunuh ya, namun dia amatlah licik. Sampai-sampai Pak Polisi pun bisa dia kelabuhi. Berpindah pada cewek imut nan cute bernama Kyungmi, yang dimana dia bekerja sebagai customer service gitu, tapi di layanan khusus bahasa isyarat. Karena Kyungmi-nya tuh tunawicara dan tunarungu, atau sering disebut dengan bisu dan tuli gitu ya. Walaupun begitu, Kyungmi adalah sosok gadis yang ceria. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan seorang Sojung dan kakaknya yang bernama Jongtak, dimana sang kakak ini sangat memperdulikan Sojung ya. Jongtak nggak mau terjadi hal-hal yang buruk kepada adik tersayangnya. Balik lagi pada Kyungmi, yang karena keterbatasannya seringkali dia diejek oleh rekan-rekan kerjanya ya. Namun Kyungmi tidak pernah bersedih, dia selalu bisa membalasnya dengan caranya sendiri. Di samping itu, Kyungmi juga mempunyai seorang ibu yang sama dengannya, yaitu Bisu dan Tuli, dimana sang ibu bekerja di sebuah toko. Bisa dibilang keluarga Kyungmi itu cukup kasihan ya. Suatu malam Kyungmi menjemput ibunya, tapi karena dia kan nggak bisa denger ya, jadi dia tuh pasang semacam sensor di mobilnya. Jadi kalau ada suara-suara dekat dengannya tuh dia bisa tahu. Sesampainya di komplek apartemennya, mereka harus berpisah karena Kyungmi-nya kan harus parkir mobil dulu ya. Dan di sini muncullah Dosik yang nampaknya mulai mengincar ibunya Kyungmi. Namun dia tidak jadi karena ada Sojung yang lewat di jalan yang sama. Berisik pula dia nelpon. Karena Dosiknya kesal ya sama Sojung, akhirnya dia menjadikan Sojung sebagai target barunya. Jongtak yang khawatir coba menelponnya, tapi dialihkan dong panggilannya. Ya udahlah, gaskui dia mencari Sojung. Dalam pencariannya Jongtak ketemu ibunya Kyungmi, dan dari kejauhan Dosik akhirnya tahu kalau ibunya Kyungmi itu Bisu dan Tuli. Datanglah Kyungmi mau nyamperin ibunya ya, tapi ada sebuah sepatu cewek terlempar ke arahnya dari gang yang gelap gulita. Karena kepo, Kyungmi-nya nyamperin dong. Dan dari dalam mobil, Dosiknya ngomong kalau Kyungmi memindahkannya, maka Kyungmi akan mati. Kyungmi terkejut terheran-heran dong, karena ada cewek terluka di dalam gang. Kyungmi coba ngasih tahu Sojung, tapi emang dasarnya susah sih ya, jadi keburu Dosiknya dateng dong. Untungnya ada bantuan dari Sojung ya, Kyungmi-nya akhirnya berhasil kabur. Gak mau ibunya terluka, jadi Kyungmi kabur menjauhi sang ibu. Kyungmi pun kabur ke parkiran. Dia ngumpet sana ngumpet sini, hingga akhirnya menemukan pintu keluar. Namun dengan sunyinya parkiran ya, jadi saat dia buka pintunya tuh Dosiknya denger dong. Tapi untungnya Kyungmi-nya berhasil lolos untuk kali kedua. Kyungmi pun pergi ke mobilnya dan coba ngabarin ibunya. Sesaat setelah itu sensor di dalam mobilnya tuh nunjukin kalau ada suara-suara yang terdengar di sana. Dan benar saja dong, sudah ada Dosik yang nongol di belakang Kyungmi.
Lagi-lagi Kyungmi dalam bahaya, namun dengan kecerdikannya, Kyungmi gaspol mobilnya dan melakukan pengereman surprise atau rem kejutan ya. Sampai-sampai Dosiknya nyungsep ke depan. Saat itulah Kyungmi-nya kabur lagi. Kyungmi lari kenceng banget kayak dikejar-kejar debt collector. Sedangkan Dosiknya keteteran ngejarnya. Akhirnya Kyungmi dapat menemui ibunya dan menyalakan alarm bahaya, dan seketika kamera CCTV menelusuri setiap sudut kota. Pihak kepolisian coba berkomunikasi dengan Kyungmi, tapi kan ya Kyungmi-nya kan susah ngomong ya, jadi ya susah gitu. Dan dengan semangat pantang menyerah, Dosiknya masih memburu Kyungmi dengan menyamar dengan menggunakan jas dan beralasan sedang mencari adiknya. Di sini Kyungmi-nya nggak curiga ya, karena Dosik yang dia lihat sebelumnya kan pakai topi sama masker. Dengan rasa takut, Kyungmi coba menunjukkan keberadaan Sojung. Namun sang ibu merasa curiga ya. Belum sampai ke tempatnya Sojung, keburu polisinya udah pada datang. Usahanya Dosik pun gagal maning. Polisi pun tidak menemukan keberadaan Sojung. Saat dicek CCTV pun tidak ada bukti apa-apa. Malahan polisinya menganggap Kyungmi-nya tuh lagi mabuk dong. Jadi dia ngomongnya ngelantur. Nggak ngomong sih, tapi memberikan keterangan yang ngawur gitu ya. Mereka pun disuruh pulang, dan saat di dalam lift, ibunya Kyungmi memberitahukan kecurigaannya. Namun, di sini Dosiknya masih belum mengungkap jati dirinya ya. Kyungmi pun membuat laporan resmi ke kepolisian, dan saat di sana ada orang tua yang membuat Dosiknya nggak nyaman. Terjadilah kegaduhan ya, dan saat itu HP-nya Dosik jatuh, dan ibunya Kyungmi melihat wallpaper cewek di HP-nya Dosik, di mana itu adalah fotonya Sojung. Seketika, Dosik langsung menutupinya. Ibunya Kyungmi pun memberitahu Kyungmi tentang kecurigaannya yang semakin mantap ya. Dosiknya merasa terbuli ya, karena dia kan nggak ngerti apa-apa yang sedang dibahas, jadi Dosiknya agak marah gitu. Namun tiba-tiba Jongtak alias kakeknya Sojung datang. Jongtak pun menunjukkan foto Sojung ke semua orang, dan Kyungmi tentu saja mengenalinya ya. Saat ibunya Kyungmi ingin memberitahu, Dosiknya langsung mengancam sang ibu agar tetap diam. Di sini Dosiknya mulai barbar dong. Dia menunjukkan equipment yang dia bawa dan coba menyerang Jongtak. Terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Singkat cerita, Jongtaknya menang dong. Namun dalam kondisi unggul, polisi melihat semua itu dengan salah paham. Karena di sini Dosik juga pura-pura sebagai korban ya. Jadinya Jongtaknya kena tembak listrik deh. Kyungmi coba memberitahu Pak Polis, tapi dasarnya dodol ya polisinya. Dianya malah nggak paham dong. Setelah beberapa saat, polisi-polisi ini akhirnya baru menyadari kebenarannya dan meminta maaf. Mereka pun pulang ke rumah, dan seseorang datang menggedor-gedor pintunya. Mereka panik dong. Namun ternyata itu seorang yang mencari ibunya. Mungkin mau lembur di toko kali ya. Ini menjadikan Kyungmi sendirian di rumah. Dan lagi-lagi Dosiknya datang dong. Kyungmi sempat curiga akan kedatangan Dosik, namun dia tidak bisa menemukannya. Hingga akhirnya Dosik sudah siap sedia dengan kampak di tangannya. Kyungmi pun minta pertolongan dong sama Jongtak, dan tiba-tiba jedor. Kyungmi bisa menghindarinya. Kyungmi yang ketakutan ngechat ibunya agar jangan pulang dulu karena berbahaya. Namun Kyungmi menyadari bahwa balasan yang didapat bukan dari ibunya. Pasti Dosik lah yang lagi pakai HP ibunya. Kyungmi akhirnya memberanikan diri untuk loncat dari jendela kamarnya. Kyungmi pun sempat tertangkap, namun dapat melepaskannya. Kejar-kejaran pun terjadi lagi. Begitu pula dengan Jongtak yang melihat mereka berlarian. Singkat cerita, Kyungmi sampai di jalan buntu dan dia pun terjebak. Jongtak yang datang untuk menyelamatkan Kyungmi dipengaruhi oleh Dosik, bahwa Dosik akan memberitahu keberadaan Sojung asalkan Jongtaknya tuh jauh-jauh deh dari sini. Dan dengan kata maaf, Jongtak lebih memilih meninggalkan Kyungmi daripada tidak tahu keberadaan adiknya. Dan pada akhirnya Jongtak kena prank juga, karena sudah pasti Dosiknya ngibulin dia ya. Jongtak pun pada akhirnya nggak bisa ketemu sama Sojung. Di samping itu, untuk kesekian kalinya Kyungmi berhasil lolos dari Dosik. Dan saat dalam pelariannya, dia melihat Sojung yang keluar dari mobil Dosik dengan kondisi yang terluka parah. Mereka berdua pun ngumpet, dan di sini Kyungmi memberikan HP-nya kepada Sojung. Sadar mereka tidak akan bisa bertahan jika terus bersama, Kyungmi pun mengorbankan dirinya agar diburu lagi oleh Dosik.
Berkat HP milik Kyungmi, akhirnya Sojung berhasil diselamatkan. Di sisi lain, Kyungmi berlari ke tengah kota. Namun bukannya takut, Do-sik malah mengejarnya sampai ke sana. Melihat Kyungmi yang tidak bisa bicara dengan membawa pisau membuat orang-orang malah takut kepadanya. Walaupun sempat kabur lagi, namun Kyungmi berhasil ketangkap sama beberapa tentara yang ada di sana. Di sini, Kyungmi dengan kesusahan coba memohon agar dia tidak di-kill ya, karena masih banyak hal yang ingin dia lakukan. Kasian juga sih kalau lihat bagaimana cara Kyungmi menyampaikannya ya. Untung saja saat itu Jongtak datang dan terjadilah pergelutan sengit, yang dimana lagi-lagi dimenangkan Jongtak setelah Do-sik kena smackdown. Namun Do-sik cuma berpura-pura pingsan dan akhirnya dia melakukan counter attack kepada Jongtak. Do-sik yang tahu kalau ibunya Kyungmi ada di sekitar sana langsung pergi untuk mengincarnya. Melihat Do-sik yang sudah bertemu dengan ibunya, Kyungmi yang membawa pisau berlari kencang dan dengan secepat kilat menusukkan pisau tersebut ke tubuhnya sendiri. Lah, kenapa? Itu agar orang-orang di sana mengira bahwa Do-sik lah yang menusuknya. Dan benar saja, Do-siknya mulai koslet dong, karena dia tidak tahu alasan apa lagi yang harus dia buat. Do-sik mendapat salam perpisahan dari Kyungmi, itu membuatnya semakin marah walaupun tubuhnya sudah dipenuhi dengan peluru. Dan akhirnya Do-sik pun tewas di tempat. Di akhir film diperlihatkan kebahagiaan Kyungmi dan ibunya, beserta Jongtak dan Sojung, dan film pun selesai. Yos, akhirnya selesai juga alur film dari The Midnight. Gimana nih menurut kalian? Seru nggak? Dari film ini kita bisa ambil kesimpulan ya, bahwa ketika jalan yang benar belum bisa melawan kelicikan, mungkin kelicikan harus dilawan dengan kelicikan. Ya kalau bisa mah dengan cara yang baik-baik aja lah ya. Atau mungkin kalian punya pendapat sendiri? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, sekian dulu videonya di kesempatan kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Ciao.